Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti pada Tuhan. Mari kita tenangkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk menyambut kebaktian pada hari ini di dalam saat teduh. Bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kiranya berkat Allah Tritunggal turun atas kita. Kebaktian pagi ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Mulia bagi Allah. Kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah Dia, pujilah Dia, dengarlah sabda-Nya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Mari kita puji Dia. Pujilah, pujilah, dengarlah sabda-Nya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya, genaplah penebusan mulia baginya. Doa pembukaan. Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan mengimani Engkau Maha Kuasa, Engkau berdaulat akan segala sesuatu, dan kami tetap ingin setia berbakti kepadamu dimanapun kami berada. Kami menyerahkan Tuhan kebaktian kami hari ini dari awal dan akhirnya dalam tangan pemeliharaanmu sendiri, dan kiranya Engkau berkenan menikmati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita ambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Saudara, apakah yang menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita? Mungkin ada yang suka masak, mungkin ada yang suka belanja, ya, mungkin ada yang suka olahraga. Tetapi sebagai orang yang percaya, tentunya apa yang menjadi kesukaan kita? Mengabarkan Injilnya adalah kesukaan kita. Dan biarlah sebagai murid-murid Tuhan, mengabarkan Injilnya adalah menjadi kesukaan kita. Ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan tentang hari surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan indahlah Injilnya yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberiku hidup lemah dan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Biarlah itu yang menjadi kesukaan kita sebagai orang yang percaya. Saudara, mari kita sama-sama berdiri, kita akan ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Bacaan katekismus, kita akan bacakan bersama-sama Katekismus Heidelberg, bagian kedua, kelepasan manusia, minggu ke-24, pembenaran oleh iman. Tetapi apa sebabnya perbuatan baik kita tidak dapat menjadi kebenaran kita di hadapan Allah, biarpun untuk sebagian saja? Karena kebenaran yang dapat bertahan di hadapan pengadilan Allah harus sungguh-sungguh sempurna dan dalam segala hal sesuai dengan hukum Allah. Dan karena perbuatan kita yang terbaik pun dalam hidup ini tidak sempurna dan tercemar oleh karena dosa. Apa? Adakah perbuatan baik kita tidak menghasilkan ganjaran? Padahal Allah hendak memberi ganjaran baik dalam hidup sekarang ini maupun dalam hidup yang akan datang. Ganjaran itu terjadi bukan berdasarkan amal, melainkan berdasarkan rahmat saja. Akan tetapi, tidakkah ajaran ini menjadikan manusia tidak peduli dan fasik? Tidak, karena barang siapa yang telah menjadi anggota tubuh Kristus oleh iman yang sungguh-sungguh, tidak dapat tidak menghasilkan buah berupa perbuatan baik yang timbul dari rasa syukur kepada Allah. Amin.
Saudara, kita akan sambut firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini oleh hamba-Nya. Kita akan pujikan bersama-sama. Sebagai murid Tuhan, kita harus siap memberitakan Injil-Nya dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, kemanapun ku diutusnya. Kemanapun ku diutusnya, di lautan samudra, di bukit atau pegunungan dan medan peperangan, dengan lembut ia panggilku, mengutusku pergi. Dengan hati senang ku jauh, kemanapun ku mau pergi. Kemanapun ku diutusnya, di lautan samudra, untuk mengabarkan Injil-Nya, setia melayaninya. Dengan kasih yang menyuruhku mengabarkan Injil-Nya, dengan segala kasih melayani Tuhannya. Tuhan pemandu jalanku, untuk tembus jalan gelap. Asal ku ikut langkahnya, kemanapun ku mau pergi. Kemanapun ku diutusnya, di lautan samudra, untuk mengabarkan Injil-Nya, setia melayaninya. Kepada hamba-Nya saya persilahkan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kalau pagi ini Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk datang di hadapan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami di tempat yang berbeda, kami tetap boleh bersama-sama sehati, menyembah dan memuji Engkau dengan sikap yang benar, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh memahami dan menghidupinya, dan melakukannya. Kami sungguh menyerahkan waktu kami merenungkan firman-Mu, dan hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman boleh menyampaikan dengan sederhana supaya kami mengerti dengan segala keterbatasannya. Kami sungguh menyerahkan waktu ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka.
Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Saudara, ketika Anda melihat gambar atau foto ini, kakek tua ini adalah seorang yang bernama Ittihar Kamprad. Nah, kakek tua ini satu hari dia ingin menghadiri sebuah konferensi penghargaan yang memberikan penghargaan bagi pengusaha yang terkenal atau yang sukses. Maka kakek ini pergi menaiki sebuah bus dengan sebuah jas yang agak sedikit lusuh dan sepatu yang sudah tua. Kemudian dia turun di sebuah tempat di mana akan diselenggarakan acara penghargaan itu. Setelah dia turun, dia mau masuk ke acara itu, dia dicegat oleh seorang security. Karena security itu melihat dia baru saja turun dari sebuah bus dengan pakaian seperti itu. Lalu security mengatakan, Anda tidak boleh masuk karena ini tempat orang-orang bergengsi. Saudara, security itu hanya melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh kakek itu. Tapi dia tidak tahu siapa kakek ini. Justru kakek ini adalah orang yang sebenarnya akan menjadi tokoh utama di dalam acara itu. Yang menerima penghargaan pengusaha yang tersukses di Swiss. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, akhirnya sedikit ada ketegangan waktu dicegat. Kakek itu tidak ngomong apa-apa. Tapi kakek itu hanya mengatakan, saya ini seharusnya masuk karena saya adalah tamu undangan. Security itu melihat dari bawah sampai ke atas dan dia tidak percaya kakek ini diundang. Sampai terakhir kakek ini mengatakan, saya adalah pemilik IKEA. Maka baru kaget. Saudara, memang penampilan luarnya tidak seperti seorang yang memiliki usaha yang besar dan orang yang mempunyai uang atau kesuksesan. Sungguh dilihat adalah seperti orang biasa saja. Nah, saudara-saudara, cara pandang security ini seringkali menjadi cara pandang kita dalam kehidupan di dunia ini. Kita sering terlalu gampang menilai orang dari apa yang kita lihat. Padahal kita lupa bahwa apa yang kita lihat di luar itu seringkali itu menipu. Tetapi itulah yang sering kita pakai, bukan pada kehidupan kita hari ini. Kita menilai seseorang itu kelihatannya dia rohani atau tidak dari tutur katanya, dari cara dia berjalan atau dari sikap dia kehidupan bergereja. Kita mengatakan, oh orang ini rohani. Belum tentu. Sebuah kerohanian tidak bisa dilihat dari cara kehidupan di luar. Kalau tidak, Tuhan Yesus tidak akan mengecam orang-orang Farisi. Yang seperti dikatakan, engkau seperti kubur yang dilamuri. Putih tetapi dalam tulang menulang yang busuk. Nah, saudara-saudara, juga kita seringkali tanpa sadar mencari pasangan hidup. Itu dengan cara apa? Melihat paras. Melihat di luarnya, penampilannya. Atau mencari rekan bisnis. Wah, kalau bajunya necis, mobilnya keren. Belum tentu itu orang yang sukses. Nah, saudara, seringkali yang di luar itulah yang kita nilai tanpa disadari. Demikian juga dalam kehidupan kita bergereja. Kita sering mencari orang-orang yang kita tempatkan di dalam pelayanan kita adalah orang yang tampak luar kita lihat baik. Tampak luar kelihatan rohani, tampak luar kelihatannya dia punya kedudukan atau uang. Tanpa kita lihat ada bagian tertentu yang tidak benar yang kita lakukan. Nah, saudara, cara pandang inilah tanpa sadar terjadi dalam kehidupan bergereja. Nah, cara pandang ini jugalah yang diingatkan oleh hambanya Yakobus kepada jemaat yang pada waktu itu tersebar di berbagai tempat. Yakobus mengingatkan bahwa sebagai seorang pemimpin jemaat, cara hidup umat Tuhan tidak boleh seperti cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan, yang membedakan strata. Membedakan warna kulit, membedakan kedudukan, atau membedakan apa saja. Memandang muka. Nah, itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan bergereja. Saudara, ini ternyata sungguh-sungguh serius dipandang oleh Yakobus. Karena ketika seseorang memandang muka di dalam kehidupan jemaat Tuhan, dia sedang melakukan hal yang tidak benar, yang tidak berkenan. Dan ini juga yang harus kita ingat di dalam kehidupan bergereja kita di zaman ini.
Apakah gereja kita adalah gereja yang memandang muka? Apakah gereja yang hanya melihat dari paras atau dari luarnya saja, tanpa kita sadari apa yang sebenarnya Tuhan mau? Maka itu saudara, Yakobus ketika menegur jemaat yang ada di berbagai tempat, di awal sekali dia mengucapkan dengan kalimat, pembukaan Yakobus mengatakan, aku seorang hamba. Ya, hamba yang beriman kepada Yesus Kristus yang mulia. Janganlah iman kamu diterangkan dengan memandang muka. Kenapa dia menggunakan kata Yesus? Dia ingin memberikan gambaran. Kalau Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Tanpa memandang muka ketika dia ada di dunia ini melayani. Dia tidak pernah melihat orang miskin, orang kaya. Dia tidak pernah melihat ini orang pemungut cukai. Apakah ini adalah seorang yang punya kedudukan? Dia tidak lihat ini orang sakit, orang berdosa, pezina atau bukan, atau imam. Dia tidak pernah memandang muka dari tampak luarnya. Dia melayani semuanya. Dia menjangkau semuanya. Nah, gambaran inilah yang Yakobus ingin tunjukkan kepada jemaat yang pada waktu itu ada di berbagai tempat. Dia ingin mengatakan, jangan sampai gereja terjadi dengan sikap memandang orang-orang tertentu dan memperlakukan orang-orang tertentu lebih merasa terhormat dan ada bagian yang tidak terhormat. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini juga yang harusnya menjadi pemikiran kita bersama. Apakah di dalam kehidupan kita bergereja, kita juga melakukan hal yang sama? Hanya memandang orang-orang tertentu itu adalah orang-orang yang lebih terhormat dan orang-orang tertentu ada yang tidak terhormat. Itu tidak boleh terjadi. Karena Yakobus mengatakan dengan begitu tegas, janganlah iman itu diamalkan dengan memandang muka. Kata memandang muka artinya memberi perhatian khusus kepada orang-orang tertentu atau golongan tertentu. Jadi Yakobus dengan tegas, jangan kamu memperhatikan orang-orang tertentu atau golongan tertentu. Siapa orang-orang tertentu itu? Pada ayat yang kedua, Yakobus menjelaskan dengan perbandingan orang kaya dan miskin yang memberikan tempat yang berbeda. Dia mengatakan ketika ada orang kaya masuk ke gereja, jangan kamu berikan dia tempat duduk, tapi orang miskin kamu bilang duduk di sini. Nah, itu sudah memperlakukan sesuatu yang tidak benar. Itu sudah memperlakukan sesuatu yang jahat. Kenapa? Bagi Yakobus, kau sedang menghakimi orang yang lebih rendah, itu seolah-olah dengan pikiran yang jahatmu, dia tidak layak ada di dalam kehidupan gerejamu. Nah, inilah yang perlu juga kita ingat, saudara. Ketika engkau bertindak sesuatu di dalam kehidupan kita bergereja, kita tidak boleh cara bertindak yang tidak benar karena menilai seseorang. Misalnya, kita menilai seseorang, oh ini orang lebih rohani, nah ini kurang rohani, udahlah biarin aja. Jangan. Semua orang kita tidak tahu, kita harus layani dengan baik. Bahkan kita juga tidak bisa ngomong, oh ini orang kaya kita harus perlakukan lebih baik. Karena orang kaya seringkali justru dia ke gereja bukan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Saya bukan mengatakan semua orang kaya tidak benar. Ada kalanya orang kaya hanya ingin pamer keberadaannya. Justru orang yang setengah kaya itu lebih cinta Tuhan. Terlalu kaya kadang-kadang perlu hati-hati, saudara. Nah, kemudian orang miskin, justru mereka itu membutuhkan kasih Tuhan, pedulinya Tuhan. Dan kita harus lebih fokus memperhatikan mereka. Tetapi juga hati-hati, jangan orang-orang miskin ngomong begini. Ya loh, saya ini orang miskin harus diperhatikan, itu firman yang ngomong. Supaya saya harus dilayani, saya harus diberikan. Ini akan menjadi bahaya. Karena orang yang menggunakan kemiskinannya lebih jahat daripada orang yang kaya. Firman tidak mengatakan itu, tidak mengajarkan itu. Tapi firman mengatakan kita sebagai anak-anak Tuhan atau gereja jangan memandang muka. Jangan menilai orang yang kaya lebih baik, orang miskin tidak baik. Dan juga orang miskin jangan beranggapan gini, oh aku harus terus dilayani. Sehingga aku butuh pertolongan, segala sesuatu harus dapat dari gereja. Firman juga mengatakan orang yang malas tidak layak makan. Nah, saudara, artinya apa? Yang di sini yang perlu kita perhatikan di sini adalah apa? Sikap, cara kita. Yang diingatkan firman, cara kita memperlakukan orang di dalam kehidupan bergereja tidak boleh pandang bulu. Kita harus sama rata, sama rasa. Bukannya sesuatu tindakan komunis, tapi maksudnya kita bagaimana bertindak memikirkan, benar-benar memperlakukan mereka itu sama.
Tidak ada pembedaan. Mengapa hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan bergereja? Karena jelas sekali Tuhan sendiri sudah memberikan contoh. Dia sangat membenci pelayanan yang tidak pernah memandang sesuatu yang hanya orang khusus. Dia benci itu. Dia maunya kita memandang itu semuanya sama. Makanya di dalam 1 Samuel ketika Samuel mencari raja pengganti Saul. Waktu dia lihat kakaknya Saul. Wah, parasnya luar. Tuhan langsung tegur. Jangan kau mau lihat apa yang kamu lihat. Aku melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan juga 1 Petrus ayat 17 juga mengatakan dengan tegas. Tuhan itu lebih memandang apa yang ada motivasinya. Bukan memandang apa yang di luar. Jadi jangan kamu melihat apa yang ada di tampak luar. Menilai seseorang. Jangan dengan gampang kamu bilang, oh ini bekas penjahat nih. Bekas penjahat pasti jahat, belum tentu. Wah, dengan pakaiannya kayak gini, wah ini tidak baik di orang. Belum tentu. Ada kalanya orang yang melakukan kejahatan, orang itu melakukan pakaian yang bagus. Jadi kita tidak bisa menilai. Ada kalanya orang yang hidup di dalam dosa itu kelihatannya suci. Jadi kita tidak bisa bahas, oh ini orang pernah jatuh dalam dosa dan ini dosanya kita benci, tapi orangnya jangan kita benci. Ingat itu, saudara. Nah, jadi kita harus benar-benar memperhatikan dengan baik, saudara. Bahwa di dalam kehidupan kita melayani Tuhan, kita tidak boleh menilai seseorang dari apa yang kita pikir, apa yang kita lihat. Karena apa? Karena Tuhan pun tidak pernah melakukan itu. Bahkan ketika Tuhan melihat perempuan berzina yang dibawa ke hadapan dia, dia tanya kemudian, adakah yang bilang? Gak ada. Aku pun tidak. Dan pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Nah saudara, ini jelas sekali. Tuhan tidak melihat dalam posisi apa yang dia lihat. Tapi dia melihat sikap hati. Kebenaran yang sungguh-sungguh Tuhan mau ajarkan kepada kita di dalam pelayanannya. Di dalam kehidupannya. Adalah teladan hidup. Yang dia ajarkan bagi kita. Yaitu supaya apa? Supaya kita tidak menilai orang dari luar. Tapi melihat isi hati dan kerinduannya. Dan biarlah itu juga boleh ada di dalam kehidupan umat Tuhan. Seperti apa yang dianjurkan oleh Yakobus. Yakobus juga mengingatkan ketika kita memperlakukan orang tidak benar, ketika kita memandang muka di dalam kehidupannya, saudara jelas sekali. Yakobus menganggapan bahwa itu sedang menghujat Tuhan, seolah-olah Tuhan cuma cinta orang tertentu dan orang tertentu tidak Tuhan cintai. Jadi tidak boleh sikap seperti ini ada di dalam kehidupan bergereja. Jadi tanpa sadar kalau engkau memperlakukan orang kaya lebih baik, berarti kau anggap orang miskin itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Enggak. Tuhan mencintai semuanya. Tuhan mengasihi semuanya. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begitu tegas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi siapa yang percaya akan diselamatkan. Memang siapa yang percaya akan diselamatkan. Tetapi intinya Tuhan mengasihi semua. Artinya kalau siapa saja yang datang ke rumah Tuhan, baik dia kaya, baik dia miskin, baik dia pendosa, baik dia orang yang suci, baik dia orang yang kelihatan rapi, dia tidak rapi, Tuhan mengharapkan kita memperlakukannya sama. Karena di mata Tuhan mereka sama. Tuhan mengasihi mereka semua. Dan itu juga harus terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di gereja. Supaya kita peduli kepada semua orang itu. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Nah saudara-saudaraku, yang ketiga apa saudara? Mengapa hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan? Yang ketiga, gereja memandang muka itu berarti tidak lagi mengutamakan kasih. Jadi bagi Yakobus melihat kalau gereja sampai memandang muka. Jadi bukan kasih yang menjadi pedoman di dalam kehidupan pelayanan bergereja. Tapi ego, penilaian manusia. Nah oleh sebab itu dikatakan tidak bisa. Gereja harus melayani tanpa memandang muka. Siapa kondisi orang yang kita layani. Saudara, memang benar sekali saudara, di dalam kehidupan pelayanan itu kita harus melayani dengan penuh kasih. Kita tidak bisa cuma ngomong tentang kasih, tetapi kasih itu tidak pernah kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka kasih itu kosong. Khususnya hari ini banyak orang bertanya-tanya, di mana gereja hadir?
Di mana keberadaan orang-orang percaya hadir. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah kondisi kekacauan ini. Berbicara tentang kasih tapi mereka ego tentang diri sendiri. Mereka kasih berbicara tetapi mereka tidak memikirkan orang yang susah dan menderita. Saya pikir ini pemikiran yang benar. Kalau sampai gereja tidak peduli akan dunia yang sedang membutuhkan kasih. Karena kita menilai sesuatu. Itu adalah sebuah kekeliruan kita. Firman mengingatkan kita, mari justru di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, gereja harus menampakkan kasih. Nah saudaraku yang terkasih, apa sih tujuan dalam kehidupan jemaat tidak boleh memandang muka? Tujuannya jelas. Di sini supaya banyak jiwa yang bisa dimenangkan. Saudara, bagaimana gereja bisa memenangkan jiwa sebanyak mungkin? Kalau kita hanya memandang orang-orang yang hanya berada untuk masuk ke rumah Tuhan, tapi kita tidak pernah memandang ada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Inilah sebabnya Yakobus dengan tegas mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat, karena Tuhan merindukan kita menjangkau jiwa. Jadi ketika kita mau menjangkau jiwa, kita tidak boleh memandang muka siapa. Baik itu orang yang berdosa, baik itu orang kaya, baik itu orang yang pakaiannya lusuh, baik itu orang miskin. Kita harus lakukan sesuatu supaya mereka satu hari mengenal kasih Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Itu tujuannya. Jadi itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Mengapa kita tidak boleh memandang muka saat kita melayani? Atau pada saat kita melakukan sesuatu di dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus melakukan semuanya sama. Tujuannya cuma satu. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Mereka melihat Tuhan. Yang kedua apa? Tujuannya supaya kasih Allah itu terasa di dalam kehidupan jemaat. Bukan sekedar ucapan, terasa. Saudara, hari ini saya memberikan sebuah contoh yang real. Hari ini banyak jemaat yang ketakutan. Banyak jemaat yang kesusahan. Banyak jemaat yang menderita. Mungkin mereka susah karena pekerjaan mereka hilang. Mungkin mereka sakit. Mungkin mereka takut karena penyakit ini. Mungkin mereka punya usaha dan pekerjaan mereka lagi mandek. Para pengusaha besar itu pusing kepalanya. Kenapa? Dia harus menggaji karyawannya tetapi tidak ada pemasukan. Utang nggak dibayar. Para pembuka toko sepi. Ada yang sakit, ada yang menderita. Nah siapa yang perlu memperhatikan? Yang miskin bahkan tidak dapat makanan. Saudara, gereja harus hadir bagi orang miskin, bagi orang kaya, bagi orang punya kedudukan, bagi orang yang tidak punya kedudukan. Ini panggilan supaya kasih Tuhan terlihat. Saudara, waktu baru-baru pandemi, saya sempat kaget. Biasanya kita ibadah, kemudian kita tidak ada ibadah live streaming, kemudian kita tidak boleh keluar, saya tidak tahu harus melakukan apa. Di dalam pergumulan, akhirnya saya memutuskan saya harus keluar. Apapun yang terjadi, saya harus keluar. Saya memakai masker, saya memakai penutup muka, kemudian pakai sarung tangan plastik, dan kemudian pakai tangan panjang. Ada kalanya saya harus besuk ke rumah jemaat, pakai topi, di depan pagar jemaat saya menanyakan kondisi mereka dan mendoakan mereka dengan jarak yang jauh. So disitulah saya baru tahu, saudara. Ada jemaat yang selama ini, saudara, yang kita pikir aman-aman saja. Tapi ternyata mereka mengatakan, Pak, 2 bulan ini kami punya penghasilan yang biasa satu hari 200.000. Hari ini jangankan 200.000, 30.000 pun kami tidak bisa dapat. Waktu itu saya mendoakan, saya tahu mereka bukan sekedar butuh doa. Lalu saya langsung mengirimkan sembako dan bantuan. Waktu itulah mereka mengatakan demikian, Pak, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kami. Dan ternyata jawaban Tuhan satu, mengirim gembala kami datang untuk peduli kepada kami. Sehingga kami bisa makan lagi. Ada kata-kata seperti itu muncul, saudara.
Ada lagi yang mengatakan kami sakit di rumah, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, Pak. Tapi Bapak datang mendoakan, menguatkan kami. Ada kalanya saya terpaksa dengan WA, telepon. Ada kalanya saya hanya hadir di depan pintu rumah. Ada orang yang sudah tua. Dia bilang, Pak, saya gak bisa ibadah, saya rindu ibadah. Bahkan suami saya mau cukur rambut, gak bisa. Akhirnya saya doakan, saya bilang, oke deh, nanti kalau mau cukur rambut saya bantuin cukurin gitu loh. Coba ke gereja. Walaupun akhirnya dia tidak datang. Tapi kita sudah melakukan semua banyak hal. Kepedulian. Dan akhirnya kami mengajak gereja bagaimana aktif, bukan sekedar kita ada untuk kebaktian. Tapi bagaimana peduli kepada orang-orang yang miskin. Di luar sana, di jalan. Yang mereka mungkin mencari makan. Karena mereka tidak tahu bagaimana lagi. Itulah kehadiran kita. Kita hadir dengan membawa sesuatu yang mereka bisa melihat ada Tuhan. Dan kasih di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Takut gak saudara tanya saya? Takut. Saya takut. Takut dong. Kalau tertular tidak ada obatnya. Tetapi karena kasih Allah untuk dinyatakan, maka saya melakukan sesuatu. Tetapi saya melakukan dengan protokol yang baik, dengan cara yang baik, dengan tutup muka, dengan segala sesuatu. Sehingga saya sudah menjaga dengan sebaik mungkin. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya nggak bisa apa-apa. Tetapi di sini menyatakan bahwa gereja harus hadir tanpa memandang muka. Tanpa melihat situasi dan kondisi. Supaya kasih Allah itu dirasakan oleh semua orang. Nah saudaraku yang terkasih, yang ketiga apa? Melalui kehadiran kita itulah nama Tuhan itu dipermuliakan dalam hidup jemaat. Bagaimana bisa ada kemuliaan dalam kehidupan jemaat kalau kita tidak melakukan sesuatu? Gereja dipanggil bukan sekedar mengadakan sebuah ibadah rutinitas. Gereja dipanggil bukan sekedar menikmati keselamatan Tuhan. Tapi gereja dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Dan gereja dipanggil bukan sekedar untuk menilai orang satu persatu. Tapi gereja dipanggil melayani. Seburuk apapun orang itu kita harus melayani. Supaya jiwa mereka dimenangkan dan kasih Allah dirasakan. Serta nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang harus kita ingat. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa yang terpenting di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Bukan hanya menikmati ibadah mingguan. Bukan sekedar mendengarkan khotbah. Bukan sekedar melakukan persembahan. Tapi panggilan kita untuk mempeduli semua jiwa yang ada di dunia ini yang sebentar lagi binasa. Tidak peduli mereka siapa. Tapi kita harus membawa. Jangan kita bersikap menghakimi seperti ketika yang namanya Mahatma Gandhi. Dia rindu sekali melihat bagaimana kehidupan umat Tuhan. Dia melihat pengajaran yang begitu indah. Tapi ketika dia mau masuk ke gereja, dia tertolak. Dia mengatakan pengajarannya baik. Tapi orang yang mengamalkannya jauh dari kebenaran. Walaupun cerita ini sudah sering, tapi ini adalah sebuah pukulan yang mengingatkan kita. Jangan jadi orang percaya yang bersikap seperti ini. Sehingga kita bukan menjadi berkat tapi menjadi sandungan. Sebelum saya menutup firman Tuhan. Satu kali saya pergi ke sebuah kota kecil. Di Jawa ini. Ketika saya melayani saudara, saya melihat sesuatu yang aneh. Di satu tokoh jemaat di gereja ini. Tokonya belum buka, tapi sudah banyak orang ngantri untuk beli barang. Dia cuma jualan terpal, plastik, bahkan juga ada beberapa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Terus saya tanya, Pak, hebat banget ya. Tokomu belum dibuka, sudah orang ngantri, nggak seperti toko-toko yang lain. Dia bilang, iya Pak, karena saya punya slogan dalam kehidupan saya berdagang. Apa slogannya? Saya akan memperlakukan setiap orang yang masuk ke toko saya seperti raja. Baik dia yang beli sedikit, baik dia yang cerewet, baik dia yang kelihatannya bos, baik dia yang bukan kelihatan orang berada. Saya perlakukan mereka semua sama dengan baiknya. Sehingga mereka sangat senang dengan pelayanan saya dan sikap kami yang melayani mereka di toko saya.
Sehingga mereka rela antri, sekalipun kadangkala barang kami lebih mahal. Wow, saya bilang luar biasa. Pikiran bisnis yang seperti ini ada dalam pikiran seorang anak Tuhan. Kalau ini diterapkan di dalam kehidupan bergereja, saya percaya gereja yang kita layani pasti akan menjadi gereja di mana orang-orang akan datang untuk bertemu dengan Tuhan. Karena mereka menemukan kasih Tuhan yang sesungguhnya ada di gereja. Kenapa? Sikap anak-anak Tuhan yang semuanya ramah, semuanya peduli, semuanya memperhatikan Tuhan. Maka saya percaya tidak ada bangku yang kosong. Tidak mungkin orang tidak dimenangkan melalui kehidupan yang seperti ini. Saudara, kalau seorang pebisnis saja bisa memperlakukan pelanggannya dengan baik, mengapa kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan, yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan, kita tidak bisa berlaku jauh lebih baik daripada pebisnis yang bisa memenangkan jiwa-jiwa dan memuliakan Tuhan dan kasih Allah dirasakan. Mari saudara, mulai hari ini kita memeriksa diri kita. Apakah kita ini gereja? Gereja itu adalah pribadi kita yang sudah hidup di dalam satu perkumpulan gereja. Kita sudah melakukan dengan benar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan sikap kami yang benar seperti apa ketika kami hidup bergereja. Bila itu boleh kami lakukan, suara manusia akan terhenti tapi firman-Mu akan terus berbicara dalam kehidupan kami sampai kami mengalami perubahan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saya undang saudara-saudari untuk mempersembahkan. Kalau yang di rumah bisa langsung transfer ke account GKA Gracia. Kita pujikan bersama, ku bersyukur ya tebusku. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku, dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya. Damai di hatiku. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau luka, ya beriku penghiburan. Rahmatnya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh penginjil Winda. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu di dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu, berkat-Mu yang terus Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami atas semua berkat yang boleh kami terima, kami juga boleh memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati persembahan kami, terlebih hati kami, supaya ketika kami memberinya, kami memberi dengan rela hati. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur karena kami telah menerima yang lebih besar daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami, Engkau memberkati setiap pemberian ini. Biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa yang pertama bagi bangsa dan negara kita, khususnya di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Mereka harus mengambil keputusan kebijakan untuk keadaan bangsa kita saat ini, terutama di dalam ekonomi, di dalam kesehatan, dan juga pendidikan, yang dimana di dalam new normal ini sekolah-sekolah juga mungkin akan kembali belajar anak-anak. Kita doakan supaya apapun keputusan pemerintah, mereka boleh memikirkan dengan baik untuk bangsa ini, untuk masyarakat. Dan kita juga berdoa menyerahkan untuk jemaat kita di tempat ini, mereka dalam usia lanjut, mereka dalam keadaan sakit, lemah tubuh. Kita doakan biarlah Tuhan yang menghibur, menguatkan di dalam waktu-waktu yang sulit ini. Biarlah semua jemaat Tuhan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan hari ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih untuk para pemimpin bangsa kami yang Tuhan berikan di negeri ini. Mereka boleh duduk dalam pemerintahan untuk memikirkan, untuk mengambil tindakan-tindakan yang baik bagi bangsa ini, bagi kemajuan bangsa ini Tuhan, khususnya dalam situasi sulit seperti saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin negara kami di dalam mengambil keputusan, kebijakan untuk ekonomi, untuk kesehatan, pendidikan di negara ini, di mana pandemik yang masih berlangsung belum tahu kapan berakhirnya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan semua dalam kontrol-Mu, termaksud di dalam keputusan dan kebijakan pemerintah. Tuhan yang memberkati, biarlah setiap apapun keputusan-keputusannya, mereka boleh mengambilnya karena pertolongan Tuhan, supaya boleh menolong perekonomian bangsa ini boleh kembali berjalan dengan normal, kesehatan juga boleh diperhatikan, masyarakat tetap menjaga jarak, menjaga kesehatan, untuk kami sama-sama melawan virus corona ini, untuk memutuskannya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga pendidikan di bangsa kami Tuhan, di mana pemerintah juga harus memikirkan anak-anak harus kembali belajar, mereka harus memikirkan tentang masa depan anak-anak. Kami berdoa Tuhan, biarlah pertolongan Tuhan boleh memimpin supaya kebijakan pemerintah, baik anak-anak harus sekolah dari rumah, belajar dari rumah, atau anak-anak harus kembali ke sekolah berkumpul bersama, kiranya Tuhan berikan hikmat supaya pemerintah boleh mengambil jalan yang paling benar untuk anak-anak, untuk masyarakat Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa, kami menyerahkan jemaat umat Tuhan di tempat ini. Engkau yang tahu keadaan mereka, Engkau yang tahu kesusahan hati mereka, Engkau tahu pergumulan-pergumulan mereka di dalam masa-masa sulit, di dalam pandemik ini Tuhan. Mereka bergumul dengan kesehatan, mereka mau ke rumah sakit tapi takut terkena virus dan lain sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau Allah Roh Kudus menolong supaya setiap jemaat kami dipimpin oleh Tuhan saja, dihibur hati mereka, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mereka yang dalam keadaan berbeban berat, mereka dalam pergumulan-pergumulan hidup untuk masa depan anak-anak, keluarga mereka, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Engkau memberikan ketenangan hati, ketenangan batin, supaya mereka boleh dapat memikirkan dengan tenang segala apapun hari-hari yang mereka lalui, masalah persoalan yang mereka hadapi. Kami berdoa dan kami menyerahkan Tuhan khususnya bagi iman daripada jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menolong mereka, memimpin mereka, supaya mereka senantiasa bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Melalui ibadah-ibadah online Tuhan, melalui persekutuan-persekutuan online, jemaat Tuhan boleh terus dibangun imannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan semua umat Tuhan di seluruh dunia di dalam menghadapi pandemik ini. Kiranya Tuhan pimpin, biarlah iman semua orang semakin hari semakin bertumbuh, semakin menghargai akan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kalau pandemik ini boleh Tuhan izinkan berakhir. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kita kembalikan pada Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih daripada Allah yang sudah mengasihi kita, memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, boleh menjadi penolong bagi hidup kita untuk memberitakan Injil. Dan biarlah Allah Roh Kudus pula yang senantiasa menuntun menyertai kita untuk berani memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.